Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Berbahagialah kalian bila dinista karena nama Kristus, sebab roh Allah ada padamu. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, Yesus berkata kepada mereka, "Jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudarinya, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memanggul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antaramu yang mau membangun sebuah menara, tidak duduk membuat anggaran belanja dahulu? Apakah uangnya cukup untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Jangan-jangan sesudah meletakkan dasar ia tidak dapat menyelesaikannya. Lalu semua orang yang melihat itu akan mengejek dengan berkata, 'Orang itu mulai membangun, tetapi tidak dapat menyelesaikannya.' Atau raja manakah yang hendak berperang melawan raja lain, tidak duduk mempertimbangkan dulu, apakah dengan 10.000 orang ia dapat melawan musuh yang datang menyerang dengan 20.000 orang? Jika tidak dapat, ia akan mengirim utusan selama musuh masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikianlah, setiap orang di antaramu yang tidak melepaskan diri dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu sekalian terkasih, arah dasar Keuskupan Surabaya salah satunya adalah menjadi murid Kristus. Maka kemuridan itu yang perlu kita harus hidupi setiap hari. Kita adalah murid Kristus. Maka arah, tujuan, dan juga langkah gerak kita adalah berkiblat kepada Kristus. Tujuannya serupa dengan Kristus. Maka gambaran Kristus harus semakin nyata dalam keseharian kita. Semangat Kristus harus menjadi semangat kita. Roh Kristus, karakter Kristus, keutamaan Kristus harus menjadi milik kita. Itulah tanda bahwa kita akan menjadi murid Kristus yang sejati. Ada 4 tanda yang tidak pernah hilang, tidak pernah lenyap sepanjang masa. Kalau kita baca Injil hari ini, kita merenungkannya, apa yang menjadi ciri khas murid Kristus sehingga melekat dalam diri kita dari tahun ke tahun sampai kita serupa dengan Kristus. Yang pertama adalah fokus pada hidup yang berubah. Maka setiap hari kita ini perlu berubah. Bukan hanya tubuh kita dari kurus jadi gemuk, bukan, tapi juga berubah hati kita, pikiran kita, sehingga arahnya menjadi sepikir sehati dengan Yesus Kristus. Kita bisa melihat Yesus ketika menghadapi orang-orang yang lemah, sakit, hatinya itu atau pikirannya, kesadarannya tergerak untuk berbelas kasih. Nah, itu yang perlu kita harus miliki. Hidup yang selalu berubah, dan perubahan itu sama
diarahkan kepada Tuhan. Yang kedua, yang enggak pernah hilang menjadi murid Kristus adalah dalam bahasa Injil tadi adalah memiliki perencanaan. Jadi harus direncanakan. Bangun rumah tangga harus direncanakan. Mau sekolah apa harus direncanakan. Kita mau menjadi apa itu harus direncanakan. Jadi jangan karena ikut-ikutan. Ini kata mama, ini kata papa, itu kata orang, dan sebagainya. Tapi kita harus punya pilihan yang tegas, keputusan yang tegas dalam merencanakan. Seperti tadi diceritakan bagaimana membangun, harus ada rencana-rencana sehingga kita dapat menyelesaikan dengan baik. Yang ketiga adalah pertimbangan yang matang. Dalam berperang tadi diceritakan perlu pertimbangan yang masak. Jadi kalau kita menjadi murid Tuhan, pertimbangan ini sudah dewasa. Bisa mengerti kelemahanku di sini, kekuatanku di sini. Terus terang, jujur, kalau saya menghadapi komputer kena virus, saya nggak bisa. Karena memang bukan bidang saya. Saya akan mendelegasikan, menyerahkan itu kepada orang lain. Jadi kita harus tahu kemampuan, kekuatan kita, supaya kehidupan kita sungguh dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang tadi, hidup kita tidak susah. Yang terakhir adalah menjadi murid Kristus adalah orang yang sudah keluar dari dirinya sendiri. Dia sungguh-sungguh membuat hidupnya itu berguna, bermanfaat, berarti bagi sesamanya. Maka hidupnya enggak pernah dia menyengsarakan orang lain. Dia mengerti menjadi murid Tuhan itu berarti bekerja sama dengan sesama, membangun keluarga, gereja, dan masyarakat yang lebih baik. Itulah saudara-saudariku yang terkasih, mari kita menyadari bahwa kita adalah murid-murid Kristus yang sejati. Tuhan memberkati. Amin.